Running fast from the way it was, jump quick to my paycheck, running back to the strip club. I'm never going back, never going back. No, you can't make me. Never going back, never going back. They never take me. I've had enough of petty dues. I've had enough of shitty news. I've had a thing for dirty shoes since I was 10. Love dirty man alive. Ooh, better day than yesterday. Ooh, I just take you day by day. Ooh, never hear what they say. Oh, I just do it my way. All I got is this broken glass. I ain't got no time, just burning daylight. It's still love, it's still love. Nothing but love for you. It's still love, it's still love. Nothing but love for you. Hai guys, oke, hari ini tanggal 30 April. Sebenarnya hari ini jam 6 pagi gue udah upload vlog bulan April, ya monthly vlog gitu. Jadi let's just say ini akan jadi vlog bulan Mei. Dan hari ini seharian penuh, nggak seharian penuh sih, jadi kayak mulai dari pagi aku sempet tidur karena habis sahur juga, habis apa ya, kayak kenyang, masih ngantuk. Jadi tidur dulu, baru bangun lagi tuh kayak jam 11-an. Tapi yang nggak aku tahu ternyata paket aku jam 10.40 tuh baru nyampe. Dan kata kurirnya, gue dikasih avis de passage, alias kayak suatu kertas gitu yang apa ya istilahnya, menandakan paketnya masih ada di tangan mereka. Cuman pas mau apa namanya, kayak edit apa modify votre livraison itu, aku nggak bisa apa namanya, kayak layanannya lagi nggak bisa jalan gitu loh. So mungkin aku tunggu, paling baru dikirim lagi tanggal 3 lah ya, karena Sabtu ini nggak ada yang buka karena libur sedunia, hari buruh. Terus minggunya juga libur, jadi ada kemungkinan tanggal 3 insya Allah udah dikirim lagi. Cuman masalahnya gue tidur pagi kalau habis sahur. Ya mudah-mudahan bisa bangun jam 9 atau jam 10-an lah ya. Dan sayang penuh ini gue ngapain aja ya. Aku malu sumpah ngeliatin orang. Jadi hari ini aku cuman beli satu shampoo yang dari dulu aku pengen banget, yaitu shampoo René Futerer. Aku beli di farmasi sebagai apa namanya, small celebration bahwa gue udah lulus semua matkul semester 3. Dan beli macaron buat gue ultah. Padahal udah ada lemon cake. Ini aku lagi cari comfort food aja sih. Mau nggak sih? Sumpah tadi ada yang minta-minta. Takut juga gue. Habis itu sempat pulang sebentar, cuman buat apa namanya, ngambil apel. Kebetulan mau gue kasih ke yang membutuhkan. Saat itu karena gue udah lama gak bikin jus apel, jadi daripada gak dimakan-makan, kasih ke orang aja. Terus barusan gue belanja di Monopoly, dan sekarang gue mau
ngambil takjil dari komunitas Muslim Indonesia di Prancis, di Lille terutama. Gue mau ngambil takjil dan ya, nanti aku update lagi. Guys, gue ada di Collier. Sini tempat pengambilan takjilnya. Gue jalan dulu, nanti gue update lagi ya. Guys, ini makanannya, ada dessert juga, tapi masih mentah gitu. Bukan mentah sih, kayak harus dimasukin kulkas dulu, istilahnya kayak frozen food gitu. Ada pempek, ada risol. Oh my god, makanan Indonesia, kangen banget. Dan sekarang gue mau pulang dulu. Hey guys, aku lagi siapin sebenarnya lagi di wajan itu risol. Udah agak panas, cuman kayak belum sizzle aja. Dan ini ada pempek. Oh my god, aku kangen banget sama pempek. Like udah lama banget aku nggak makan pempek. Maybe like setahun 2 tahun yang lalu sih terakhir makan. Wanginya tuh oh my god. Ya walaupun bukan vegan, buat kalian para vegan dieters, gue masih vegetarian, pasco vegetarian tepatnya. Ya setidaknya ini jadi menu takjil untuk malam ini, sekaligus sambil dengerin kajian juga dari PERMIP, kalau nggak salah itu Perhimpunan Muslim Indonesia di Prancis. Dan in the meantime aku panasin makanan dulu. Oh ya, by the way, ini sama macaron yang udah gue siapin dari kemarin. And malam ini gue rencananya mau siapin lemon cake juga sama lilin-lilin. Meskipun nanti jam 12 waktu sini gue mulai kayak atau jam 11 waktu sini gue mungkin mulai di video call sama bokap nyokap. Mudah-mudahan, because aku pengen mereka jadi yang pertama untuk doain gue di umur gue yang ke-26 nanti per tanggal 2 Mei. Oke, aku lanjut dulu ya. So guys, I'm thinking about reheating both the pempek and risol. Gue panasin dua-duanya sekalian. Ya, siapa tahu in the meantime of kajian. Sekarang jam 5 menitan lagi. Gue baru bisa masuk zoomnya. Mudah-mudahan udah panas, udah mulai sizzle di risolnya, dan mudah-mudahan untuk pempeknya juga gak meledak-ledak. Amin. Oke guys, zoom aku udah hampir mau mulai. Here is my birthday cake that I just prepared. Aku takut lama banget bukunya di kulkas. Halo teman-teman yang belum menuliskan nama kota setelah namanya, tolong dong ditulis nama kotanya untuk mempermudah absensi. Udah ada dari Bordeaux, Paris, Strasbourg. Ini cukonya guys. Terus ini udah mulai sizzle guys. Sekitar 99 orang yang dulu. Alhamdulillah udah mulai sizzle, kayaknya udah mulai bisa dibalik. Cuman nggak tahu ini yang kapal selam gimana ntar. Karena jujur susah banget. Mudah-mudahan bisa terus matang sempurna pempeknya. So, wish me luck. Oke, yang bagian ini sengaja aku mute karena kebetulan aku bikin video ala-ala gongpang, alias studying for video gitu. Dan ini gue ketika ngikutin kajiannya via Zoom, dan ya masalah privacy juga sih ya, masalah isi kajiannya juga menurut aku nggak perlu di vlog,
nggak perlu sampai kedengeran dan lain-lain. So yeah. Oke, aku sempat tertawa juga karena emang ada bahasan yang menurut aku lucu. Terus saat itu juga bener-bener lagi rame-ramenya babi ngepet. Akhirnya aku nanya mengenai percaya enggaknya akan hal yang gaib. Oke guys, ini pempek yang udah jadi sebenarnya masih hampir sejaman lagi, tapi udah sejaman kurang, tinggal menghitung menit menuju buka puasa. Dan ini my birthday cake, prepared way too soon, tapi ya daripada kelamaan dingin dari kulkasnya. Dan sekarang gue mau tunjukin apa yang barusan dikasih dari komunitas muslim yang ada di sini, mungkin dari para mahasiswa Aljazair yang ada di jenjang doktora. Pertama, ini gue dapet shorba, insyaallah halal, tapi semoga gak ada dagingnya juga, hihi. Terus ada biskuit mini Pulse chips. Terus ini juga kayaknya chips lagi, tapi ya maybe sama-sama plain, cuman beda merek. Ada senpai noodles, tapi beef flavor. Mudah-mudahan karena kuahnya aja sih. Terus dikasih keju lavash kiri, ya Allah banyak banget. As usual kurma, pasti di Kresek satu lagi juga ada kurma. Terus ada bar Shokapik. Shokapik ini kayak Coco Crunch, tapi di luar negeri, nggak tahu di negara lain selain Prancis apa namanya. Terus ini kayak gorengan gitu khas Aljazair. Aku pernah makan ini juga di rumahnya Floran waktu itu karena ibu tirinya, Belmernya itu orang Aljazair. Terus ini ada roti, ada kue. My god, aku langsung unboxing kayak gini. My god. Minuman rasa buah dari Volvic. My god, semoga nggak gatel gue di kasur. Ada saus mayones. Siapa tahu buat salad malam ini, cuman nggak tahu. Apel. And then ada selai apriko, teh, nggak tahu ini rasa apa, awi, mint, pisang, sosisir, satu botol air mineral kristalin. Sebenarnya ada dua saus mayones, and then another coffee from Maxwell House. Ini jujur kopi enak banget, tapi ya pahit aja gitu. And then ada roti sama une brique de lait, sekotak susu gitu. Dan sekarang di Kresek yang satu lagi, gue mau unboxing. Oh my god, what a beautiful birthday gift. Salad buat malam ini insyaallah, buat sahur. Yogurt, strawberry yogurt. Lagi-lagi ada roti. Aduh, aku gak bisa makan banyak sih orangnya. Fruit salad. Lagi-lagi ada kurma, tapi kayak aduh basah banget sih plastiknya. 2 sisir pisang, so it's like I literally got 3 sisir. Coconut drink. Oh, bocornya dari salad buahnya guys. Sama another bottle water. Yang sayangnya aduh, walau aku jadi nggak zero waste, fully zero waste. Terima kasih semuanya, oh my god, you guys really made my day, literally. Walaupun mungkin besok ada lagi yang akan dikasih. So ya, guys sudah menghitung menit, tapi nggak tahu kenapa gue kayak sesek di sini semenjak unboxing barusan. Nggak semenjak unboxing sih, semenjak dikasih. Itu 2 bag isinya bahan makanan sama makanan jadi. Selain itu gue dikasih 2 sup karena makanan yang hari ini mereka bagikan ada dagingnya, dan gue lagi manasin sup in the meantime. Duh, susah banget. Mudah-mudahan 13 menitan lagi gue udah bisa langsung batalin. Udah azan maghrib juga soalnya jam segitu. So ya yeah. Okay, laundry today or get naked tomorrow. Tapi mesin pengeringnya dua-duanya lagi dipakai guys. One of them could last for like 2 hours, so I prefer waiting. I'm going out a little from my room. I don't really want to be I don't know, rester enfermé dans ma chambre. I don't really feel like staying in my room right now. I need some kind of
um, sanity, yeah, by staying here. Okay guys, so hari ini tanggal 2 Mei, and you know what day is today? Hari ini gue alhamdulillah masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah untuk apa ya istilahnya bertambah usia, udah 26 tahun sekarang. Sumpah awkward banget, ini vlog pertama aku di hari ulang tahun, karena biasanya pas ulang tahun tuh gak pernah yang namanya vlogging. Dan ya, sebenarnya doa gue di umur yang ke-26 ini, sumpah tadi liatin orang awkward banget. Sebenarnya udah rahasia antara aku dan Allah juga sih ya, tapi intinya untuk keinginan terbesar aku saat ini tuh bisa cepet lulus ya. Amin ya Allah. Dan hari ini I spend the rest of my day here in laundry, karena jujur ini ada 2 mesin yang apa ya istilahnya dipakai, and I have this impression of tiap mesin tuh apa ya kayak bisa berlangsung 2 jaman untuk mengeringkan apa ya namanya cucian orang lain. Dan padahal biasanya aku kalau itu apa ya nggak seramai ini loh, bukan ramai sih, kayak biasanya mesin yang buat ngeringin tuh cuman apa ya kosong terus gitu. I guess today is not really my lucky day, but it's okay. Karena aku di sini pengen kayak bernafas sedikit lah ya, daripada apa namanya di kamar aku cuma rebahan doang, karena jujur kamar aku tuh juga masih dingin. Dan kali ini benar-benar kayak apa ya, gue mulai asam lambung gitu, kayak ada asam lambung sih sebenarnya, belum tahu beneran asam lambung atau enggak, cuman kayak sakit aja gitu, nggak sakit banget, sakit aja. So I decided to break my fast. Dan let's just say ini hari ke-10 aku udah nggak puasa. Sedih banget, tapi ya udah nggak apa-apa. Insya Allah bisa apa namanya utang puasa mulai ya mudah-mudahan Oktober November insya Allah. Dan kebetulan hari ini juga adalah hari terakhir lockdown, yang bisa dibilang bener-bener gak terlalu lockdown juga, karena kemarin gue lihat masih ada yang keluar ngemper sambil makan gitu. So tapi kalau dipikir-pikir lagi, kemarin kalau misalnya aku keluar cuma buat nyamper doang, ya buat apa? Lagian kan toko banyak banget yang tutup. Jadi ya I spend most of my time here di kosan. Dan ya udah sih, paling kemarin fokus untuk remedial. Dan sebenarnya tanggal 1 kemarin dan tanggal 30 juga aku sambil celebrate apa ya, gua udah lulus nih sama mata kuliah semester 3 gitu. Sebenarnya tadi malam juga gue udah video call sama bokap nyokap, ya lumayan biar cepet diucapin, setidaknya dapat ucapan dari keluarga dulu. Terus bertiga juga sama nenek video call di WhatsApp. Jadi tidak cukup malam banget, baru apa namanya baru bisa tidur tuh jam 2-an. Tapi habis itu kayak apa ya, sebelumnya lagi kayak aku sekalian sahur aja, sekalian makan. So let's just say tadi pagi banget itu early sahur gitu. Oke guys, jadi tadi selama proses apa namanya di laundry, aku belum videoin lagi karena ada orang dan aku juga insya Allah menghargai privasi orang mengenai hak foto atau hak video. Aku apa ya nggak bikin video tadi, nungguin mesin pengering cukup lama, dan apa ya akhirnya sempet nungguin pokoknya sampai selesai, even pas ngeringinnya. Lumayan cukup kering untuk cucian aku hari ini. Aku belum akan nyuci lagi, dan aku baru akan nyuci lagi kalau udah banyak banget apa namanya baju kotor atau sepatu gitu, karena barusan gue nyuci 2 sepatu dan sebenarnya belum kering-kering banget, tapi yang penting udah agak kering lah, tinggal lebih kering lagi. Karena gue gak punya jemuran, jadi gue biarin aja di ini lantai tanpa aku pakai dulu. Terus apa lagi ya, gue balik lagi ke kamar, terus buang sampah non organik, yaitu sampah plastik dan sampah kertas. Dan
sekarang gue cuman di kamar aja, nggak tahu nanti mau apa ya, ngulik-ngulik salle de commune atau enggak, karena jujur aku penasaran ruangannya kayak apa, meskipun yang suka kesana tuh ada beberapa orang. Mungkin untuk sedikit pencerahan buat apa ya, nulis atau gambar, aku bisa pergi ke situ, karena jujur di kamar aku kayak susah banget gitu buat ngapa-ngapain. Kalaupun toh ngapa-ngapain paling banyak gerak, tapi ya kayak di dapur aja gitu, masak. Terus barusan aku prepare banana juice lagi buat apa namanya, setelah makan gitu. Dan seperti yang tadi aku bilang, aku mulai sakit perut, asam lambungnya naik, jadi ya terpaksa aku batalin puasanya. Sekarang gue barusan dapet apa ya, ucapan lagi dari beberapa teman-teman di Instagram, di Facebook, LinkedIn, sekarang WhatsApp. Alhamdulillah, kalian makasih banget. Aku gak bisa balesin satu-satu, dan mudah-mudahan kalian juga apa namanya, diberkati oleh Tuhan. Amin. Nanti aku update lagi, segini dulu. Siapa tahu gue akhirnya menuju salle commune, ya buat explore aja, karena di sini gue jarang banget explore selain bangunan aku sama bangunan sebelah yang ada laundrynya. So ya, selain itu karena gue sering banget foto-foto di luar, nyari background yang oke, terutama yang waktu itu karena ada salju juga. So ya, it's my first day of being 26. Guys, kayak gini ternyata salle commune-nya maksimal di dalam 6 orang. Gede sih ruangannya, lumayan buat belajar, tapi kayak ada ambience suasananya gitu loh. Okay, so today is May 5th, dan waktu itu gue ikutan webinar mengenai La Lecture en Fleu. Kebetulan intervenantnya alias pembicaranya itu Isabelle Delnoz, dan ini mengenai webinar apa ya, reading in French as a foreign language, tapi ini lebih kepada formation des formateurs alias pelatihan untuk pengajar, gimana sih ngajar baca intinya gitu buat para pelajar français langue étrangère. Cuman sedihnya waktu aku bikin video gongpang ini, kayak di tengah-tengah selalu ada masalah teknis di laptop aku, which is layarnya tuh kayak mati gitu, sedangkan suaranya masih ada, dan terpaksa aku harus restart lagi. Sedih, jadi nggak semangat gitu jatuhnya. Hey guys, finally aku bikin video lagi. Dan by the way, ini pouch gue beli tuh November 2018 dengan harga yang lumayan ya menguras dompet, tapi ya mahal karena proses pembuatannya, terus customize juga kan, sama bayar harga tinta printnya juga kan. By the way, ini gue yang desain dengan nama Instagram aku yang lain. Ini back then was a gift for jurusan aku tahun 2018, karena waktu La Semaine Française gue lagi di Prancis, tepatnya lagi di Lyon, dan kebetulan gue
berpesan kepada salah satu adik kelas gue untuk memberikan desain gue ini, tapi dalam bentuk frame foto gitu, ke departemen at the day of LSF, di hari terakhir LSF, dimana biasanya jurusan aku di UPI merayakan ulang tahun departemen. Sedihnya waktu nyampe ini slidingnya kayak berbatas sampai di sini aja, cuman entah kenapa alhamdulillah hari ini gue bisa buka sampai ujung. Dan yesterday aku nggak sempet bikin video untuk proses aku ngejahit ini, karena selain itu gue lagi nggak pakai kerudung, takutnya kelihatan ada muka gue yang nggak pakai kerudung. So ya, padahal sebenarnya bisa film, tapi cuman bagian pas aku ngejahitnya aja. So aku pakai teknik backstage dari awalnya dari bawah dulu, harusnya dari sini dulu, jadi biar gak ribet sampai dari sini, tapi begitu di sini belum sempat ngejahit. Sebelumnya ini gue bordir tuh pakai barang yang gue beli di AliExpress dengan pattern yang udah ada, tinggal bordir doang pakai tangan. Dan aku taruh ini di belakang pouchnya sebagai kayak kantong tambahan gitu, siapa tahu ada perintilan yang kecil banget pengen langsung masuk. Terus tipis juga perintilan itu. And then dalamnya ini aku lagi isiin dengan goodie bag. Aku ada 3 goodie bag dalam satu pouch gini. Tadinya mau gue tutup lagi tapi takut susah lagi ngebuka resletingnya. So ya. By the way, untuk garis ungu gelap ini aku pakai backstage, sedangkan yang ungu terang ini lebih ke tusuk gue lupa namanya. Aduh. Yang tahu nama teknik jahit yang kayak gini, tolong komentar di video gue. Ya walaupun komennya sering gue tutup. Terus gue juga nambahin decoration di tas gue ini. Ini gue jiplak dari tablet aku, ditaruh di dalam sini, and then aku jiplak pakai pulpen, baru di bordir kayak gini. Sama tekniknya gue pakai backstage, cuman ada yang sempet kayak ada yang bagian terlalu tebal sama terlalu tipisnya kayak gimana. Terus di sini pokoknya yang kosong-kosong pengen gue tambahin lagi, cuman barangnya lagi dalam proses pengiriman, jadi bisa baru nyampe tuh sekitar 2-3 bahkan 4 mingguan. So ya. And then di dalamnya gue mau isi dengan rainbow bag aku yang aku beli di Flying Tiger tahun 2019. Pengen gue jahit bagian atasnya karena udah gue siapin jarum pentul di sekitarnya. Cuman gue nggak punya mesin jahit, dan di sini nggak ada penjahit di pinggir jalan kayak di Indonesia. So ya, we have to wait. Siapa tahu gue nemu teman atau siapapun yang jago pakai mesin jahit terus ngejahitin bagian atasnya. Oh ya, minggu lalu by the way aku baru aja nerima lavender honey dari La Vie Provençale. Ternyata lavender honey itu kecil banget. Ini tangan gua dibandingkan dengan bungkus slice strawberry yang dulu. Tuh, look at that. Gila kecil banget. Sedangkan lavender honey yang ada di toko-toko itu biasanya agak gedean dikit. Kira-kira segini lah. Itu kecil banget. Ekspektasi aku waktu itu si lavender honey-nya tuh gede banget. Ya kayak yang tadi gue tunjukin ini. Tapi ternyata kecil banget. Tapi ya udah gak apa-apa. 25 euros for these two things.
Ya menurut gue ya lumayan sih. Selain itu kan karena gue juga hampir jarang yang namanya minum madu, padahal harusnya tuh rutin banget karena buat kesehatan juga kan. Biasanya madu tuh gue campur dengan teh atau apa ya, atau sirup lemon gitu. So kapan-kapan kita coba yuk. Akhirnya paket yang aku tunggu-tunggu datang juga dari Typology atau Tripology, mungkin lebih ke bahasa Inggrisnya kali ya, karena walaupun mereknya Typology Paris dibikin di sini juga ya, tapi worldwide sih, internasional si Typology ini. Dan ini yang aku beli adalah serum dengan formula yang sama dengan serum aku yang sekarang, La Roche-Posay. Nah, La Roche-Posay ini gue ada sejak 2019 pertengahan, dan habisnya tuh cukup lama, udah tinggal dikit sih ya kalau aku lihat. Dan serum pertama yang aku pakai itu formulanya juga sama, tapi produknya The Ordinary. Nah, bedanya dengan The Ordinary ini, aku lebih suka wanginya La Roche-Posay, meskipun agak menyengat, orangey gitu-gitu ya, walaupun gak orange banget, tapi wangi banget. Sedangkan kalau bukan Typology, apa sih, The Ordinary, baunya agak kurang enak, tapi sebenarnya bagus juga gitu buat serum di wajah. Ini udah tinggal dikit, mau beli lagi tuh kayak mahal banget, tapi nantilah kalau udah mau balik aja insyaallah. Tapi yang versi agak gedeannya, which is harganya juga lebih mahal, maksudnya lebih gede dari yang aku punya sekarang, biar kepakainya cukup lama. Dan insyaallah tanggal kadaluarsanya juga masih lama nanti kalau misal beli lagi yang sama. Dan ekspektasiku Typology dengan ukuran 30 ml, ini juga 30 ml, itu agak gedean. Dan ternyata yang lebih murah itu harganya ukuran 15 ml, which is mungkin botolnya, flakonnya lebih kecil lagi dari yang ini. Nah, ini formulanya sama. Dan let's smell whether ini wangi atau enggak, atau apa namanya, unscented alias no perfume. Ini kayaknya nggak ada parfumnya sama sekali. Wanginya nggak terlalu menyengat. Katanya sih dari gandum ya dibuatnya di sini. Nih tulisannya wet derived atau issue de blé. Jadi asid hyaluroniknya tuh dari gandum plus vitamin B5-nya 2%. Katanya di sini harus apa namanya, kalau mau pakai face serum ini 2-3 tetes di wajah pagi dan malam. Bagus sih ini, nggak terlalu ada perfumenya, kayaknya ini unscented. Selain itu, kalau yang aku baca di websitenya juga, ini tuh vegan, cruelty free, jadi insya Allah bagus. Nah, cuman kalau shipping ke Indonesia nggak tahu ongkirnya berapa. Kalau seandainya aku beli ini lagi, atau misal di platform-platform macam Shopee, Tokopedia dan lain-lain buka jasa titip Typology, I would love to buy. Terus di sini juga ada tadi sih udah diliatin sih skincare step-nya gitu. Di sini yang bahasa Inggris dan bahasa Prancis.
Sedangkan di sini katanya kalau aku kan belinya bukan dalam bentuk rangkaian, dalam artian dari micellar water dan lain-lain sebagainya sampai serum. Enggak. Di sini katanya micellar waternya, makeup removernya tuh cuman malam. Sabun mukanya aku udah 2 atau 3 tahun gak pakai sabun muka lagi, itu pagi dan malam. Tapi aku lebih pakai milk cleanser, terus tonic atau hydrola itu kayak toner, itu pagi dan malam katanya. Terus serum juga pagi dan malam, krim wajah juga pagi dan malam, ada juga night serum. Nah cuman aku nggak nggak beli serum khusus buat malam, so ya. Ini lucu banget, dan semuanya pakai kertas. Terus tadi sebenarnya kayak ada packaging khusus buat nutupin si serumnya ini biar nggak pecah, kayak bubble wrap tapi lebih ke kardus yang bergelombang, yang fungsinya tuh kurang lebih sama kayak bubble wrap. So ya. Sumpah sih ini aku suka banget produk yang bener-bener istilahnya tuh natural, vegan, cruelty free. Dan mudah-mudahan untuk skincare aku yang lainnya juga begitu, natural, vegan, dan cruelty free. Jadi ya ini bagus banget. Sebenarnya pengen berharapnya di sini ada offline store-nya si Typology ini, cuman sedihnya nggak ada, jadi ya harus beli online. Oke guys, long time no vlogging. Sumpah ini kerudung semenjak gue cuciin pakai mesh bag, kusutnya nggak karuan, tapi sekarang udah rapi lagi. Cuman gitu, sekalinya kena angin fix ujungnya nggak kayak rumah makan Padang lagi. Sekarang aku lagi OTW ke salah satu tempat di di area Wazem untuk pengambilan bantuan makanan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. I wonder what the food will look like. Tapi sih gue berharapnya ada Indomie ya. Ya ampun, Indomie lagi, padahal Indomie di sini banyak banget yang dijual, meskipun rasanya itu lagi gitu. Akhirnya nggak tiap keluar juga sih, sekarang gue keluar tapi sambil vlogging lagi. Padahal sebelumnya tuh enggak, karena gue males. Selain itu ribet, selain itu aku sempet gak mood juga. Selain itu karena kemarin bokap gue ngasih potongan berita bahwa ada yang kecurian handphone, tapi kayak kecuriannya tuh orang langsung nyomot handphone dari tangan korban gitu. Ya Allah, serem banget sumpah pencurian handphone model gitu. So ada kemungkinan di metro dan lain-lain gue nggak akan ngevlog, so sorry. Apalagi kalau vlog gue gini-gini aja gitu isinya, mohon maaf ya guys. Selain itu gue nggak punya videographer juga, so ya. Dan insya Allah vlog bulan ini lagi-lagi formatnya vertikal, karena dari awal bulan Mei dari aku reward myself juga formatnya vertikal, so ya. Tadi ada matahari, sekarang kayak ketutup awan lagi gitu. Oh my god, I'm so happy to lewat jalan biasa ketika pintu dekat kampus buka. Karena kalau biasanya kan gue muter ya, dari kapan ya, bulan-bulan sebelumnya muter sampai ke metro.
kadang jalan kaki, kadang pakai bus. So ya, aku jalan dulu, nanti kalau udah dapet makanannya, karena aku nggak akan ngevlog di daerah Wazem karena ya agak rawan juga ya di sana, apalagi kalau nggak COVID juga kan, yang namanya apa ya, daerah pasar, walaupun nggak ada pasarnya hari ini, itu takutnya ada hal-hal yang nggak diinginkan seperti pencopetan seperti yang aku udah bilang. So ya, ntar aku update lagi. Akhirnya kampus Shopee guys. Expo-nya masih terpampang nyata. Kayaknya ini dari bulan Maret masih terpasang. Yes, finally dapat makanannya. Ternyata ini yang dikasih dari KBRI. I put too much hope about Indomie, but it's okay. Gini doang. Ternyata emang ini sih yang lagi gua kangenin. So, yeah, let's go home, baby. Oke guys, ternyata isinya makanan khas Indonesia. Jadi kalau buat lebaran, itu opor, terus kayaknya ada entah rendang sama apa lagi ya. Aduh, anggap besok treat dari gue. Jadi makan daging lagi. Terus ada kerupuk, kangen banget kerupuk. Sekarang aku OTW balik ke kosan. Lewat, mudah-mudahan masih buka jalan menuju residence. Itu pagarnya, kalau nggak salah tutupnya tuh jam 7. Curfew masih jam 7 malam ya, walaupun masih terang. Nanti kayaknya tanggal 19 mulai jam 9 curfew-nya. Makin diundur, makin banyak yang masih keluar rumah. Gila, capek juga cuy jalan kaki. Kalau di hari ini, hari terakhir bulan Ramadan tahun 2021. Oh my god, insya Allah mudah-mudahan bisa bertemu lagi di Ramadan tahun depan. Dan mudah-mudahan jadi orang yang lebih baik lagi setelah sebulan berpuasa. Ya, walaupun alhamdulillah aku di sini lumayan banyak bolongnya, karena pertama gue sebelum dapet pasti pakai acara sakit dulu gitu, walaupun bukan demam, bukan panas gitu. Terus kayaknya besok langsung auto booming lagi lagu-lagu lebaran yang dari udah lama banget, atau di remix, di medley, diapain, kayak yang siapa ya, pokoknya ada di YouTube lagu-lagu religi khusus lebaran dicampur, di medley, di remix. Nah, aku OTW balik. Kayaknya tadi gua ngeliat dosen gua, tapi kayak nggak bisa mengenali beliau dengan masker. Mungkin beliau juga gak bisa mengenali gua yang notabene berkerudung, kacamata, pakai masker juga. Ya,
kira dosen-dosen di sini work from home, aka kerja dari rumah. Kalau di Indonesia sih sekarang udah cuti bersama menjelang Lebaran kan. Idul Fitri di rumah aja. Dan besok insya Allah ada open house secara online dengan PPI Prancis. Terus ntar ada juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis. Ini insya Allah bakalan seru sih. Acara yang se-Indonesiaan, se-Prancisan gitu sih sama KBRI itu biasanya kalau nggak open house ya paling 17-an kayak tahun kemarin. 17-an kan kebetulan ikut acara juga. Lagi dan lagi via Zoom, so benar-benar harus dibuka kameranya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih, paling kayak cuman dengerin dari dari jauh sambil masak-masak dan lain sebagainya. Gila, mana makanan di rumah gue masih ada sup, masih ada apa lagi ya, wrap. Ya besok juga sebenarnya libur guys di sini, libur Idul Fitri kebetulan bersamaan dengan liburnya orang Nasrani. Kalau nggak salah namanya kenaikan Isa Masih ya kayak, soalnya di kalender Google aku cuman ditulis holiday doang, nggak di deskripsiin apa itu persisnya. Jadi ya lupa inget besok hari libur apa selain libur Idul Fitri. Yay. Cuman Idul Fitri tahun ini is not the same, unlike tahun lalu yang gue diajakin piknik di Park du Erong, sampai ada akhirnya orang yang nggak suka lihat gue nge-share foto-foto dan video gitu di medsos gue. Padahal ini kan medsos gue ya, suka-suka gue mau apa sesuka gue pengen upload apa. Enak aja medsos gue diatur-atur sama dia. Oke, hampir sampai guys. Nanti aku unboxing. Sekarang gua mau buka pintu gua dulu. Selamat hari raya, selamat hari lebaran, dari kalian saling bermaafan. Aku sampai lupa cuy liriknya itu. Pokoknya itu juga salah satu lagu lebaran yang kayaknya auto booming lagi. So far gue cuman ingat-ingat lagu lebaran tuh kayak lebaran sebentar lagi, kayak gitulah pokoknya. Gue berisik juga ya. Berat sebelah, berat sama kuahnya kayaknya. Kuah apa? Opor. Oke, ini dia penampakannya. Let's say ini apa ya? Yang kayak gue makan mirip-mirip kentang balado, tapi kayak ada dagingnya gitu. And then ini juga daging, I don't know what kind of meat. Dan ini entah lontong apa ketupat ya ini. Karena nggak ada daun kelapanya kayak orang biasanya kalau lebaran pakai ini, ya sudah tidak apa-apa. Kerupuk, karena jarang banget padahal di sini kerupuk yang modelan gitu. And then opor, kayak kuah plastik guys.
Terima kasih yang udah nonton. By the way, ini baru bagian pertamanya. Insya Allah mau ngedit bagian keduanya segera mungkin. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys on my next video.